Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan belajar tentang polinomial atau suku banyak. Ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11 MIPA semester 2. Polinomial ini dibagi menjadi 5 sub. Sub yang pertama, pengertian polinomial, berikut nilai polinomial, berikut pembagian polinomial, dan teorema sisa, teorema faktor, serta persamaan polinomial. Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar yang kita harus tahu, standar kompetensinya adalah menggunakan aturan suku banyak dalam penyelesaian masalah. Kompetensi dasarnya ada 3. Yang pertama, menggunakan algoritma pembagian suku banyak untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Yang kedua, menggunakan teorema sisa dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, menggunakan teorema faktor dalam penyelesaian masalah. Materi yang akan kita pelajari di pagi hari ini yaitu tentang pengertian polinomial dan operasi hitung pada suku banyak. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ada 2. Yang pertama, pendidik mampu hasil penjumlahan, pengurangan, dan perkalian nominal. Kita masuk pada pengertian polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari atas beberapa suku dan variabel berpangkat bulat positif. Pangkat tertinggi dari variabel pada suatu polinomial dinamakan derajat polinomial. Secara umum, dapat dinyatakan jika AN kurang 1, AN kurang 2, dan seterusnya, A0 adalah konstanta, maka rumus yang terbentuk AN X pangkat N tambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 tambah AN kurang 2 X pangkat N kurang 2 ditambah dan seterusnya ditambah A1 X ditambah A0 adalah suku banyak dalam X yang berderajat N. Jika N bilangan cacah dan AN tidak sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah 5X kurang 2 dan 2X pangkat 5 kurang 6X pangkat 3 ditambah 11X dinamakan suku banyak atau polinom dalam X yang masing-masing berderajat 2 dan 5. Ya, karena pada kedua fungsi ini, fungsi yang pertama X pangkat 2 ditambah 5X kurang 2, pangkat berderajatnya adalah 2 atau pangkat tertinggi. Dan fungsi yang kedua, 2X pangkat 5 ini kurang 6X pangkat 3, nampak sekali nyata bahwa pangkat tertingginya adalah 5. Di situ kita bisa lihat. Derajat suatu suku banyak dalam X adalah pangkat tertinggi dari X dalam suku banyak itu.
Perhatikan bahwa dalam suatu suku banyak, semua pangkat lebih besar atau sama dengan 0. Bilangan angka dinamakan koefisien suku X pangkat K dan A pangkat 0 dinamakan suku tetap. Kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, 8x pangkat 3 tambah 5x kurang 2, koefisien x3-nya adalah 8. Koefisien x pangkat 2 adalah 0. Mengapa 0? Karena pada suku tersebut, variabel atau x pangkat 2-nya tidak termuat pada fungsi tersebut. Sehingga koefisien dari x pangkat 2 adalah 0. Koefisien x adalah 5 dari fungsi tersebut. Dan suku tetap atau suku terendahnya adalah min 2. Dari fungsi yang kita lihat ini, jelas bahwa pangkat tertingginya 3 dan fungsi terendahnya atau pangkat terendahnya adalah yang kedua. Contoh yang kedua, suatu bentuk 1 kurang x dikalikan dengan 2 tambah x tambah x pangkat 2. Ditambah 3x tambah 7 juga dinamakan suku banyak. Karena dapat ditulis min x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 9. Dengan menyatakan suku banyak dengan fx, maka nilai suku banyak itu jika x diganti dengan 1, maka akan dinamakan cara substitusi. Sehingga fx tadi, x tersebut diganti dengan 1 pada fungsi yang sudah dijabarkan tadi, min x pangkat 3 ditambah 2x tambah 9, ketika kita substitusikan x-nya atau menggantikan x dengan angka 1, maka hasilnya adalah min 1 pangkat 3, 1 dikali min, min 1. 2 kali 1, positif 2, ditambah suku tetapnya atau konstantanya adalah 9. Maka hasil akhir dari fungsi tersebut adalah 10. Contoh yang ketiga, kita akan masuk pada operasi penjumlahan. Diberikan dua buah fungsi, yaitu fx dan gx. Jika fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Dan gx-nya adalah 7x kuadrat kurang 9x kurang 11, maka tentukanlah hasil dari fx ditambah gx. Nah, pada operasi penjumlahan fx tambah gx ini, cara menjabarkan di sini yaitu dengan cara melihat pangkat tertingginya dari kedua fungsi itu, lalu kita kelompokkan suku yang sejenis. Tampak dari fungsi tersebut, suku yang sejenis adalah x pangkat 3, x pangkat 3 tidak memiliki kawan, x pangkat 2 pada dua fungsi tersebut memiliki ya, ada yang sejenis. Pada variabel x juga ada kedua fungsi, yaitu 6x dan 9x. Konstantanya juga ada, 8 dan 11. Sehingga dapat dijabarkan 2x pangkat 3 turun 4 ditambah 7. X kuadratnya di luar ya. Maka akan menjadi 11x pangkat 2. 6x min 9x, x di luar. 6 kurang x, maka dapatnya min 3x. Konstantanya adalah min 3. Didapat dari mana min 3? 7 kurang 11. 8 kurang 11 ya. Itu min 3.
Jadi hasil penjumlahan fx dan gx adalah 2x pangkat 3 ditambah 11x kuadrat kurang 2 kurang 3x kurang 3. Itulah hasil penjumlahan dari kedua fungsi tersebut. Berikut kita akan lanjut pada contoh soal yang berikut. Operasi pengurangan. Diberikan juga dua fungsi seperti yang tadi pada operasi pengurangan, yaitu fx dan gx. Fx di sini 5x pangkat 4 ditambah 7x kuadrat kurang 3x tambah 5, dan gx 4x pangkat 4 kurang 8x pangkat 3 tambah 2x tambah 10. Tentukan hasil dari fx kurang gx. Ya, cara pengerjaannya tidak jauh beda dengan operasi penjumlahan, yang mana kita mengelompokkan suku yang sejenis dari fungsi yang sudah diketahui. Sehingga dapat diturunkan, ternyata x pangkat 4 ada pada kedua fungsi itu, kita masukkan di dalam kelompok yang sejenis. 5 dikurangi 4, x pangkat 4 dikurangi, kita melihat lagi, x pangkat 3, apakah ada pada kedua fungsi tersebut? Ternyata tidak ada, dikurangi dalam kurung, koefisiennya dari 8x pangkat 3 ini, dari x pangkat 3 ini adalah min 8. Maka operasi pengurangannya di luar kurung dengan suku kedua dari dx yang kita letakkan dalam satu kurung terpisah. Tambah 7x kuadrat. 7x kuadrat pada fungsi x hanya satu saja, berdiri sendiri. Ditambah variabel x, koefisien pada kedua fungsi itu ada, ternyata sejenis ya. Min 3 kurang 2, ditambah konstantanya 5 kurang 10. Sehingga dapat dijabarkan 5 kurang 4, 1 kali x pangkat 4, ya tetap x pangkat 4. Negatif dikali negatif, positif ya. Positif 8x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat kurang 5x kurang 5. Perlu diingat, garis bawahi untuk susunan hasilnya dimulai dari eksponen tertinggi hingga terendah. Ya, kita masuk pada operasi perkalian. Tentukan hasil dari perkalian dua suku banyak. 2x kuadrat ditambah 6 dikalikan x pangkat 3 kurang x ditambah 2. Nah, ketika kalian duduk di bangku SMP, tentunya kalian pernah belajar tentang aljabar ya. Nah, contohnya pada rumus yang biasa kita lakukan di SMP, yaitu A tambah B kuadrat. Misalnya, A tambah B kuadrat, berarti A tambah B itu dikalikan sebanyak 2 kali. Maka akan menjadi A tambah B dikalikan dengan A tambah B. Nah, dapatlah hasilnya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Sama pada pengerjaan operasi perkalian ini, mungkin sukunya lebih banyak, pengembangan materinya lebih luas, sehingga untuk mengalihkan cukup panjang prosesnya. Jadi, setiap suku-sukunya harus kita kalikan dengan suku yang berada di sebelah. Pembahasannya, kalian bisa menggunakan sifat distributif seperti berikut. Nah, kalau sifat distributif berarti satu suku dari fungsi ini akan mengalihkan semua suku yang ada di sebelah kanan. Maka akan menjadi 2x kuadrat kali x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat kali min x ditambah 2x kuadrat kali 2. Dan 6 dikalikan lagi dengan ketiga suku di sebelah kanan. Maka 6 kali x pangkat 3 ditambah 6
kurang 6 kali min X ditambah 6 kali 2. Sekarang kita sudah bisa mengalihkan suku-suku tadi yang kita gunakan dengan sifat distributif. Maka kalau 2x kuadrat dikali x pangkat 3. Nah, variabel x di sini ada 2. Ketika kita duduk di bangku SMP juga, kita pernah belajar tentang sifat-sifat pangkat eksponen. Nah, sifat-sifat pangkat eksponen ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada bilangan berpangkat, dan lain-lain. Nah, ini pada suku yang pertama mengingatkan kembali kepada kita tentang sifat-sifat pada eksponen. Nah, 2 kali di sini variabel x-nya sama. Lalu ketika dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Akan menjadi, karena x-nya sudah sama, kita turunkan 2 kali x, pangkatnya saja yang dijumlahkan. Akan menjadi 2 tambah 3. Begitu juga dengan 2x kuadrat kurang x. Nah, pangkat x-nya di sini kalau tidak ditulis 1, nilainya sudah pasti 1. Maka tanda negatif kita pindahkan di depan 2x ditambah 2 tambah 1. Sekali lagi, saya katakan bahwa kalau tidak ditulis pangkat 1, sudah pasti nilai dari bilangan atau variabel tersebut pasti bilangannya berpangkat 1. Ditambah dengan 4 kali x pangkat 2 tambah 0. Kenapa 0 di sini? Ya, 2 pada setiap bilangan ketika tidak ditulis 0 sudah pasti juga pangkatnya 0. Atau karena di situ tidak memiliki variabel, maka konstanta tersebut berpangkat 0. Sehingga ditulis 4x pangkat 2 tambah 0. Ditambah 6x pangkat 3. Kalian dikalikan saja ya, konstanta sama variabel. Pasti demikian hasilnya. Lalu min x ditambah 6, min x ditambah 12, yaitu 6 kali 2. Kita turunkan lagi satu persatu. Akan menjadi 2x pangkat 5 kurang 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x pangkat 3 kurang 6x tambah 2. Nah, ternyata dari suku yang baru kita sebutkan tadi, masih ada lagi suku atau kelompok yang sejenis. Maka kita buat lagi kurung biasa dan variabel x-nya di luar kurung. Sehingga dapat dijabarkan 2x pangkat 5 ditambah min 2 tambah 6. X pangkat 3-nya di luar karena sukunya sejenis. Turunkan 4x kuadrat. Turunkan lagi min 6x ditambah 2. Sehingga hasil akhir dari operasi perkalian adalah 2x pangkat 5 ditambah min 2 tambah 6, yaitu 4x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 kurang 6x tambah 2. Itulah hasil akhir dari jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang pengertian polinomial dan operasi pada suku banyak. Di sini ada uji kompetensi. Ada 2 nomor, yaitu bagaimana dari soal ini kalian bisa menentukan derajat polinomialnya, suku-suku beserta koefisiennya, terus fungsinya yang dijumlahkan, fungsinya yang dikurangkan, dan fungsi yang dikalikan. Jadi, cukup 2 nomor saja dulu. Kalian
ketika ada persoalan atau ada pertanyaan, bisa kalian infokan lewat WA group, bisa nanti di WA group tersebut Bapak bisa membuat sebuah video kecil untuk persoalan apa yang kalian temukan, bisa untuk didiskusi bersama, didiskusikan secara bersama di grup WA yang sudah kita miliki. Saya rasa sekian dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak juga akan membuat video pembelajaran tentang nilai nominal, dari polinomial tersebut dan pembagian polinomial. Kita belajar tentang dua sub tersebut. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan teorema sisa, teorema faktor, dan polinomial. Jadi secara selang-seling nanti materi dalam bentuk video, kalian kerja soal yang diberikan, juga ada tutorial yang biasa Bapak berikan juga ya di YouTube. Minggu berikut lagi kita bisa belajar seperti ini. Pertemuan keduanya latihan soal. Pertemuan selanjutnya video lagi. Pertemuan selanjutnya lagi latihan soal. Dan kita bisa menginformasikan untuk pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. 3M tetap kita terapkan bersama sehingga dengan kita melindungi diri maka kita juga sudah melindungi sesama. Selamat pagi, sampai jumpa. Sudah, saya langsung stop recording kakak. Nah,